Untuk soal pertama, ya, gelombang cahaya merambat dari ruang angkasa masuk ke dalam atmosfer bumi yang penuh dengan udara, kemudian masuk ke dalam air laut. Pernyataan yang benar tentang gelombang cahaya tersebut adalah, oke, proses perambatan cahaya, ya, gelombang cahaya, ketika dia berbeda medium, frekuensi tidak berubah, ya. Jadi A jelas bukan jawaban, karena dia bilang frekuensi makin besar. Frekuensi tetap, ini mungkin, ini mungkin, ini mungkin. Kecepatan mengecil, betul ya. Kecepatan itu dari ruang angkasa itu 3 kali 10 pangkat 8. Kalau masuk ke medium yang lain yang lebih rapat, dia harus mengecil. Oke, ini juga betul, kecepatan mengecil, berarti ini bukan jawaban. Dan panjang gelombang memendek, betul. Ya, jadi yang B. Oke, jadi frekuensi tetap, tapi kecepatan mengecil dan panjang gelombang memendek. Itu namanya proses pembiasan, ya, pembiasan. Next. Dalam keadaan telah bergerak, gaya mesin diturunkan sehingga gaya mesin sama dengan gaya hambat. Maka mobil akan titik-titik, ya. Ini yang ke belakang gaya hambat ya, teman-teman. Gaya hambat. Lihat di sini awalnya sudah bergerak. Kemudian setelah bergerak, gaya mesin dan gaya hambat dibuat sama. Apa yang terjadi? Mobil bergerak dipercepat? Tidak. Ya. Kenapa tidak? Karena resultan gayanya bernilai 0. Maka A-nya juga bernilai 0. Tidak dipercepat. Bergerak dengan kecepatan tetap. Betul. B. Ya. Bergerak dengan kecepatan tetap. Oke. Kenapa tidak berhenti, Pak? Karena awalnya sudah bergerak. Ya. Awalnya sudah bergerak, dia hanya membuat gaya mesinnya diturunkan sehingga sama dengan gaya hambat, bukan ngerem, ya. Beda kalau dia menambah gaya hambat dengan cara ngerem, lama-lama akan berhenti. Oke, lanjut. Sebuah satelit komunikasi bergerak mengitari bumi dengan lintasan melingkar. Satelit ini tidak jatuh ke bumi karena titik-titik. Satelit dibuat ringan, jelas salah, ya. Satelit berada di daerah tak bermedan gravitasi, salah. Bahkan karena ada medan gravitasi itulah dia tetap pada lintasan melingkarnya, ya, bukan karena dia bebas medan gravitasi. Oke. Gaya berat satelit sama dengan gaya sentripetalnya. Betul, ya. C. Jadi untuk kasus benda seperti ini untuk bergerak melingkar ya, terutama pada satelit. Ini misalkan satelitnya di sini, teman-teman. S. Ini planet misalkan. Oke. Antara satelit dengan planet ini akan ada gaya tarik menarik. Jadi kalau saya gambarkan, ini ada gaya berat namanya, atau gaya gravitasi, F gravitasi, dan gaya gravitasi ini provide centripetal force-nya, ya, yang menyediakan centripetal force, sehingga dia bisa bergerak tetap melingkar. Oke? Jadi gaya centripetal itu besarnya sama dengan gaya beratnya, yang C. Ya, itu yang menjadi alasan kenapa dia tidak jatuh ke bawah atau keluar begitu ya, tetap menjadi alasan tetap pada lintasan melingkarnya itu ada gaya sentripetal yang nilainya sama dengan gaya beratnya. Next, perhatikan rangkaian kehambatan dan baterai di bawah ini. Jika baterai mengalir arus 2 ampere, maka beda potensial A dan B adalah titik-titik ya. Ini seringkali saya gunakan untuk soal prediksi karena akan menjadi dasar teman-teman. Mungkin soalnya tidak akan persis dengan yang ini yang akan keluar begitu. Tapi saya harap ini akan menjadi dasar bagaimana kalian menghitung beda potensial ya. Pertama saya asumsikan arah arusnya ke kanan, 2 ampere. Oke, 2 ampere. Maka beda potensial antara titik A dan B, ini B-nya kepotong ya. VAB itu adalah 5 kali 2 ya, I kali R ditambah ini positifnya di sebelah kiri berarti tambah 12 ditambah lagi 3 kali 2. Maka diperoleh 10 plus 12 tambah 6. Maka diperoleh berapa nih? 18 tambah 10. 28 volt. Jika mengalir dari A ke B, berarti yang ini ya. 28 volt harus mengalir dari A ke B. Kalau dibalik bagaimana?
Kalau dibalik arusnya, saya pakai warna lain ya, warna biru arusnya. Seperti ini. Maka VAB ini menjadi negatif yang 5 kali 2 awal tadi, jadi min 10. 12-nya tetap 12, min 6. Jadi diperoleh negatif 4. Ya, negatif 4 berapa ini? Min 10 tambah 12, 2. 2 kurangi 6, ya negatif 4 volt. Kalau arusnya dari B ke A. Gitu ya. Lanjut. Soal selanjutnya. Generator memiliki jumlah N diputar dengan frekuensi sudut A, dapat menghasilkan gigil induk sebesar E. Oke. Generator ini adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya dia memanfaatkan lilitan yang diputar di medan magnet. Oke, lilitan yang diputar di medan magnet menghasilkan listrik. Maka yang menjadi faktor penentu nilai GGL itu ada 4 faktor, yaitu jumlah lilitan N, yang kedua medan magnetnya seberapa kuat, kemudian berapa besar lilitannya, ukurannya, ya. Yang terakhir adalah kecepatan dia berputar atau frekuensi sudut. Ya, N itu jumlah lilitan, B itu adalah medan magnetnya, A itu luasnya ya. Meskipun di sini A itu digunakan untuk frekuensi sudut, teman-teman ya, hati-hati. Omega itu frekuensi sudutnya. Nah, pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Gigil induksi menjadi 2E jika frekuensi sudut diubah menjadi setengah. Nah, jelas salah ya. Kalau frekuensinya saya kecilin jadi setengah, ini saya turunin, maka ini juga ikut turun. Jadi yang satu jelas bukan jawaban. 2, gigil induksi menjadi 0,5E jika jumlah liter diubah menjadi setengahnya. Nah, ini betul. E sebanding dengan N. Jadi 2 betul. 3, gigil induksi berbanding terbalik terhadap frekuensi putarannya. Salah, ya harusnya sebanding. Oke. 4, gigil induksi sebanding dengan jumlah lilitan. Nah, ini betul. Jadi ada 2 jawaban yang betul ya, 2 dan 4. Oke, nanti di soal OSK, OSP itu ada bentuk soal yang seperti ini, teman-teman. Jadi kalau pilihannya 1, 2, 3, 4, berarti ini masuk soal yang jawabannya lebih dari 1. Bisa semuanya benar, ya, bisa 1 doang yang benar. Oke? Lanjut, nomor 21. Balok kayu bermasa 2 kg diikat dengan tali di dasar kolam berisi air. Ya. Ini ada balok kayu diikat di dasar. Loh, diikat di dasar kok bisa ke atas dia? Karena dia berada di dalam air, teman-teman. Ya, berada dalam air. Ini ada tension, arahnya ke bawah. Ada gaya berat, betul, ke bawah juga. Dan ada gaya apung, FA, ke atas. Yang diminta tegangan talinya, ya. Nah, mau ditanya tegangan tali atau ditanya FA, ditanya W, itu kamu gunakan hukum 1 Newton, ya. Dalam kondisi bergerak, maka bergerak dalam kondisi diam. Resultan gayanya ini harus bernilai 0. Ya, dalam hal ini arah gayanya semuanya dalam kondisi vertikal atau di sumbu Y. Kita punya FA ke atas, ke bawah ada W, dan T sama dengan 0. Maka T itu sama dengan FA dikurangi dengan W. FA-nya berapa? Rho G V. Minus W-nya M kali G. Oke? Rho-nya ada? Rho-nya itu air ya, 1000 berarti. 1000 kali 10 kali 20 meter kubik dikurangi dengan 20. 20 Newton. Oke? 1000 kali 10 kali 20, besar banget ya. Maka saya dapatkan 200.000 ya, teman-teman ya. T-nya adalah 200.000 dikurangi dengan 20. Berarti 199.980.
Kebanyakan nggak itu? 1900, bentar, saya tunggu dulu. Takutnya salah. Min 20. M-nya tadi 2 kilogram, kemudian rho-nya 1000 kali 10 kali 20. Oke, 199, oke betul ya. Newton. Ini adalah tegangan talinya, ya. Tegangan tali pada tali tersebut. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Belum ada ya. Baik, saya lanjutkan.